Pemirsa, dalam operasi Patuh Jaya di kawasan Jakarta Barat, polisi menjaring pesepeda motor yang nekat melintas di Jalan Layang Pesing. Polisi menggelar operasi sejak pukul 9 pagi. Hingga pukul 9.30 tercatat 33 pelanggaran yang mayoritas melanggar rambu-rambu, yakni pengendara motor yang melintas di Jalan Layang Pesing. Padahal di jalan ini pengendara motor dilarang melintas. Selain itu, penindakan juga dilakukan kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Pelanggar dikenakan sanksi dengan denda maksimal Rp500.000. Dengan operasi ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk itu diimbau kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas, mematuhi rambu, dan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Sementara itu, banjir Kanal Timur kembali diramaikan warga yang berolahraga di akhir pekan. Belum dibukanya pusat kebugaran menjadi salah satu faktor masyarakat memilih berolahraga di BKT. Banjir Kanal Timur di Jakarta Timur masih menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk berolahraga di akhir pekan. Pagi ini BKT diramaikan warga yang bersepeda, bermain bulu tangkis, atau sekadar jalan-jalan santai. Mayoritas masyarakat yang beraktivitas di BKT sudah menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker dan menjaga jarak. Guna mencegah penyebaran virus corona di kawasan ini juga tersedia tempat cuci tangan portable dan petugas yang berpatroli untuk mencegah kerumunan warga. Sementara itu, hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada hari Minggu pagi ditiadakan. Hal ini dikarenakan ada 2 RW di kawasan Kelurahan Jati yang menjadi zona merah. Namun, sebagian masyarakat tidak mengetahui ditiadakannya hari bebas kendaraan bermotor di kawasan ini. Sebagian warga yang tidak bisa berolahraga di Jalan Pemuda memilih berolahraga di kawasan Jakarta International Velodrome. Akibatnya terjadi antrian panjang di pintu masuk dan membuat tidak adanya jaga jarak fisik antar warga. Bahkan ada masyarakat yang sudah 1 jam mengantri, namun belum bisa masuk ke kawasan Jakarta International Velodrome. Gubernur DKI Jakarta memantau hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI. Meski sudah disediakan jalur khusus sepeda, hal ini belum efektif mencegah kerumunan warga yang berolahraga di kawasan pusat ibu kota. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Meski Car Free Day sudah tersebar di 30 titik, namun kawasan Bundaran HI tetap menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk berolahraga. Kan di Jakarta ada 30 lokasi disebar, tidak hanya di Jalan Sudirman dan Tamrin saja. Lalu kita menyaksikan bahwa volume di Jalan Sudirman Tamrin jadi lebih kecil. Meskipun masih banyak orang, tapi jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Yang penting adalah bagi masyarakat yang keluar menggunakan masker. Nah, kalau kita lihat di sini, alhamdulillah, Anda bisa lihat sendiri, secara umum masyarakat menggunakan masker. Nah, kalau ini bisa dijaga, maka berolahraga itu baik-baik saja, apalagi di udara terbuka. Tapi yang penting protokol kesehatan, terutama masker, diikuti. Melalui pengeras suara, petugas Satpol PP dan polisi meminta warga tertib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebab masih ada saja warga yang berkerumun untuk sekedar melepas lelah atau berfoto seusai berolahraga. Di kawasan Sudirman Tamrin, jalur sepeda dibuka pukul 6 hingga 9 pagi dengan membagi 2 jalur. Namun karena banyaknya warga yang berolahraga, fasilitas jalur khusus sepeda belum efektif untuk mencegah kerumunan. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, belajar dengan sistem online ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sejumlah pelajar terpaksa harus belajar panas-panasan di bawah terik matahari karena harus mencari sinyal hingga ke puncak bukit. Hari yang cerah. Kabar baik bagi pelajar di Kecamatan Palupuah, Agam, Sumatera Barat.
Artinya siswa bisa belajar tanpa perlu basah akibat hujan, karena langit jadi atap sekolah mereka saat ini. Ya, sekolah dengan sistem daring atau online tidak semudah yang dibayangkan. Para pelajar harus bangun lebih pagi untuk berangkat ke atas bukit mencari sinyal untuk bisa bersekolah. Di kelok HP di puncak Bukit Pakan Salasa, Nagari Pasialaweh, Kecamatan Palupuah, pelajar mulai dari siswa SD, SMP, SMA absen di kelas, mengunduh tugas yang diberikan guru dan mengunggah pekerjaan rumahnya. Semenjak sistem belajar dari rumah diterapkan, kelok HP ramai dipadati pelajar karena lokasi ini menjadi satu-satunya yang memiliki sinyal internet. Sejumlah warga pun membangun pondok kecil untuk siswa berteduh. Belajar, karena satu sinyal. Itu belajar dari sekolah apa? Tsunami ya. Kan disuruh sekolah daring, jadi karena jaringan nggak ada dan hanya ada yang di sini, jadi pagi-pagi tuh jalan ke sini bang. Kadang-kadang kalau hari hujan tuh ambil absen bang, karena di sini dulu tuh nggak ada tempat untuk berteduhnya bang. Beberapa orang tua pun setia untuk menemani anaknya, menyemangati dan memastikan anaknya mengerjakan tugas yang diberikan guru. Saya mengantar anak belajar, terus mendampingi supaya anak tuh aman. Di rumah jaringan tidak ada, jaringan internet cuma satu-satu ya di sinilah. Warga berharap jaringan internet bisa mencapai Nagari Pasialaweh, perkampungan Sungai Guntuang, agar siswa dan warga bisa dengan nyaman belajar dan mendapatkan informasi dari rumah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, sekolah dasar negeri di Sidoarjo, Jawa Timur ditutup lantaran tidak memiliki murid. Sejak 2 tahun terakhir, tidak ada siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Sepi, kondisi sekolah dasar negeri Mindi 1 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tidak berpenghuni. Sudah 2 tahun terakhir sekolah ini tidak mendapatkan murid baru lantaran tak ada yang mendaftar. Total siswa SD Negeri Mindi 1 berjumlah 46 siswa yang terdiri dari kelas 3 hingga kelas 6. Namun mereka pun sudah pindah ke sekolah lain yang tak jauh dari rumahnya masing-masing, yakni di Desa Gedang, Kesambi, Kedung Solo, dan Kebun Agung. Rencananya para guru akan dipindah tugaskan ke sekolah negeri dan tersebar di seluruh kecamatan Porong. Sedangkan aset sekolah akan dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk kondisinya kurang kondusif, karena kalau musim kemarau ini sering kebakaran, kalaupun hujan kita itu juga banjir, dan keamanannya kurang terjamin. Dan hari ini beliau-beliaunya mengirimkan surat tugas ke SD yang dituju, dan hari Seninnya baru melaksanakan tugas seperti biasa. Artinya sekolah ini akan ditutup nantinya ya? Insya Allah seperti itu, seperti yang dikatakan Bapak Kepala Dinas di IG Suara Sidoarjo, itu nantinya bangunan sekolah ini akan dikembalikan.